Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Rabani Badurrahman dari kelompok 13. Pada video ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan produk dan merek. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu ada Fundamental Islamic Concept versus Implication for Marketing, di mana konsep-konsep dasar dalam Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku, nilai, dan keputusan umat muslim. Dalam konteks pemasaran, konsep-konsep ini memiliki implikasi yang perlu dipertimbangkan oleh bisnis ketika menargetkan konsumen muslim. Terdapat 5 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu unity atau kesatuan. Konsep kesatuan menekankan keesaan Tuhan dan harmoni dalam hidup. Dalam pemasaran, ini berarti mempromosikan produk atau layanan yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kesatuan masyarakat. Dalam bisnis juga dapat berfokus pada promosi pemasaran yang memupuk kesatuan dan inklusivitas, menghindari konten yang memecah belah atau kontroversial. Yang kedua ada legitimasi atau kepentingan yang sah. Prinsip-prinsip Islam menekankan transaksi yang adil dan keuntungan yang wajar. Upaya pemasaran harus mematuhi etika-etika atau praktik-praktik yang beretika, memastikan transparansi dan keadilan dalam semua transaksi, dan juga dalam bisnis sebaiknya menghindari iklan yang menyesatkan dan strategi penetapan harga yang curang, mempromosikan produk dan memberikan nilai yang nyata bagi konsumen. Yang ketiga ada supremacy of human life atau kebesaran hidup manusia. Hidup manusia dianggap sangat tinggi dalam ajaran Muslim atau dalam ajaran Islam. Dalam pemasaran, konsep ini menyarankan untuk memprioritaskan produk atau layanan yang meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan individu. Pemasaran yang mempromosikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan dapat memberikan respon positif dengan prinsip ini. Yang keempat ada community atau komunitas, yaitu rasa komunitas dalam Islam menekankan persaudaraan universal di antara umat muslim. Pemasar dapat memanfaatkan konsep ini dengan membuat promosi yang menekankan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan komunitas, mendukung tujuan amal, dan terlibat dalam inisiatif sosial yang bertanggung jawab dapat membangun citra positif untuk merek di kalangan konsumen muslim. Yang kelima atau yang terakhir ada abstinence atau puasa yang mempraktikkan berpuasa selama bulan Ramadan melambangkan kendali diri dan empati terhadap yang kurang beruntung. Pemasar sebaiknya memperhatikan konten iklan mereka selama periode ini, di mana menghindari promosi yang mendorong konsumsi berlebihan. Sebaliknya, promosi pemasaran dapat berfokus pada nilai-nilai seperti empati, disiplin diri, dan kasih sayang sesuai dengan semangat Ramadan. Secara keseluruhan, memahami dan menghormati konsep-konsep Islam adalah sangat penting bagi pemasar yang menargetkan konsumen muslim. Dengan menyelaraskan strategi pemasaran dengan prinsip-prinsip ini, bisnis dapat membangun kepercayaan, kredibilitas, dan hubungan jangka panjang dengan komunitas muslim, yang pada akhirnya mengarah pada promosi pemasaran yang sukses dan sensitif secara budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini adalah mengenai tentang produk halal dan toyib. Jadi halal di sini artinya adalah halal dari secara bagaimana mendapatkannya, bukan hanya dari secara zat, tapi juga dari asal usulnya dari mana, juga toyib yaitu baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang baik, halal dan baik bagimu apa yang telah disediakan di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah hal yang sangat fundamental karena dalam aktivitas kita sehari-hari diperlukan makanan dan produk-produk yang halal untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Karena dari produk halal inilah yang akan menjadi sesuatu yang berkah bagi diri kita dan bagi aktivitas kita yang kita jalani. Ya, dan Nabi SAW juga telah bersabda, Innal ba'da la yakudhifu luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbal minhu amalan arba'ina yauman, yang artinya
Sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, ini merupakan definisi dari produk halal. Produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan dan standar tertentu dalam Islam. Kata halal sendiri berarti dari bahasa Arab, yang artinya ini diperbolehkan atau sesuai dengan syariah. Produk halal harus memenuhi aturan dan pedoman yang telah ditetapkan dengan agama Islam, terutama dalam hal makanan dan minuman. Beberapa ini merupakan ciri khas yang meliputi dari produk halal. Yang pertama, yang ini adalah bahan baku. Dalam bahan bakunya, yang ini sesuai dengan syariat yang ada di Al-Quran. Seperti contoh, tidak mengandung babi maupun alkohol, dan sebagainya yang dilarang oleh Al-Quran. Yang kedua, ya ini proses produksinya. Proses produksi harus mematuhi aturan Islam, termasuk penggunaan peralatan dan fasilitas yang bersih, pemisahan antara produk halal dan non-halal, serta penggunaan bahan tambahan yang disetujui. Sertifikasi halal. Produk halal seringkali harus mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga atau otoritas diakui dalam Islam. Sertifikasi ini mengonfirmasi bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang berlaku. Yang keempat, yaitu label halal. Produk halal seringkali diberi label atau tanda khusus untuk menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk halal. Ini membantu konsumen muslim untuk mengidentifikasi atau memilah produk yang mana yang halal maupun yang tidak. Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup berbagai produk lainnya seperti kosmetik, obat-obatan, dan lainnya. Konsep halal adalah bagian penting dari budaya dan kepercayaan Islam, dan penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan ajaran agama mereka. Kualitas produk toib, agama Islam mengajarkan kita untuk mengonsumsi produk-produk yang halal dan baik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Halal artinya sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam, sedangkan toib artinya sesuatu yang baik atau memiliki manfaat. Konsep halal dan toib ini tidak terbatas kepada kegiatan konsumsi saja, tapi juga berlaku untuk kegiatan produksi, karena nantinya barang yang diproduksi oleh produsen juga akan dikonsumsi oleh konsumen. Sehingga produsen juga harus memenuhi prinsip halal dan toib dalam segala aspek produksinya, supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan barang-barang yang halal dan toib. Untuk menentukan kualitas dari suatu produk yang diproduksi, apakah produk tersebut halal dan toib atau tidak dapat dinilai dari beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kebersihan dan kesuciannya. Proses dalam membuat suatu produk juga perlu untuk diperhatikan, seperti kebersihannya dan kesuciannya dari alat yang digunakan, tempat produksinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor produksi. Faktor produksi adalah suatu hal yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Faktor produksi seperti sumber daya alam dan faktor modal juga perlu diperhatikan kehalalan dan manfaatnya. Misalnya, jika produknya berupa makanan, maka bahan yang digunakan haruslah bahan yang bergizi, sehat, serta tidak mengandung zat yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian, modal yang digunakan haruslah berasal dari sumber yang halal dan baik, bukan hasil curian, korupsi, riba, ataupun berjudi. Lalu yang ketiga, barang yang diproduksi merupakan barang yang bermanfaat. Barang yang diproduksi haruslah memiliki manfaat yang baik, bukannya malah menimbulkan keburukan dan kerugian bagi orang yang mengonsumsinya. Misalnya, seperti membuat produk makanan yang sehat dan bergizi. Menurut Hurley dan Holt, inovasi digunakan untuk mekanisme perusahaan sebagai adaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dalam penawaran produk secara inovatif. Hurley and Holt mengajukan dua
konsep inovasi, yaitu keinovatifan di mana pemikiran tentang keterbukaan untuk gagasan baru sebagai sebuah aspek kultur perusahaan, dan kapasitas untuk berinovasi di mana ini adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menerapkan gagasan proses atau produk baru secara berhasil. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi inovasi produk, yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, kompetisi, dan juga kapabilitas perusahaan. Beberapa strategi inovasi produk yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu inovasi produk baru. Perusahaan dapat menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian inovasi produk existing, di mana perusahaan dapat meningkatkan produk yang sudah ada dengan menambahkan fitur baru, mengubah desain, dan mengubah kemasan. Kemudian inovasi proses produksi, di mana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dengan menggunakan teknologi baru dan metode produksi baru. Kemudian inovasi pemasaran, yakni perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dengan menggunakan strategi pemasaran baru atau media pemasaran yang baru.